Halo saudari semuanya, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Devitania Putri Anak Awang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kitab Kisah Para Rasul dari pasal 1 sampai pasal 3. Sebelum itu, izinkan saya memimpin di dalam doa. Ya Tuhan, kami datang pada kebenaran firman-Mu. Tuhan, menjadilah hikmat bagi kami, sehingga apa yang kami dengarkan ini bisa menjadi berkat bagi kami dan juga bisa bertumbuh di tanah hati kami yang baik. Terima kasih Tuhan. Pokok utama dari kitab Kisah Para Rasul adalah pengembangbiakan Kristus yang bangkit dalam kenaikannya oleh Roh itu melalui murid-murid untuk menghasilkan gereja-gereja. Gereja-gereja ini adalah kerajaan Allah. Kita masuk pembahasan ayat demi ayatnya. Di pasal 1 ayat 1 sampai 2 memberikan kita sebuah pendahuluan di mana dua ayat ini bertindak sebagai jembatan yang menghubungkan Injil Lukas, di mana Injil Lukas mengenai apa yang telah Yesus mulai lakukan dan ajarkan, dengan kitab Kisah Para Rasul mengenai apa yang Yesus lakukan dan ajarkan melalui Roh dan para muridnya. Dalam kitab Kisah Para Rasul, kita telah melihat Yesus yang telah bangkit. Dia telah bangkit dari maut, namun belum menjadi Roh itu karena ia belum naik ke surga. Ya, di dalam ayat ini di ayat 1 sampai 2 Tuhan Yesus masih belum naik ke surga. Lalu di ayat 3 sampai 8 kita melihat tahap persiapan Kristus sebelum ia naik ke surga. Jadi sebelum ia naik ke surga, Tuhan Yesus melakukan suatu persiapan. Di ayat 3 kita melihat bahwa dia selama 40 hari terus-menerus berbicara kepada muridnya mengenai kerajaan Allah. Tapi kerajaan Allah yang Tuhan maksudkan bukanlah kerajaan fisik atau materi, melainkan kerajaan ini adalah pengembang luasan Kristus. Kristus yang sebagai hayat atau hidup ke dalam orang-orang yang percaya kepadanya. Sehingga orang-orang yang percaya kepadanya yang telah menerima hayatnya, inilah yang menjadi kerajaannya, di mana Allah berkuasa di dalam hayat. Selanjutnya di ayat 4 sampai 8, persiapan yang Tuhan lakukan di mana ia menyuruh murid-muridnya untuk menerima baptisan Roh Kudus. Nah, baptisan Roh Kudus ini akan murid-murid terima yaitu pada hari Pentakosta. Makna dari pencurahan Roh Kudus yang mereka terima adalah sebagai bentuk kuasa yang mereka terima untuk memampukan mereka sehingga mereka ini bisa menjadi saksi-saksi Tuhan di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, dan bahkan sampai ke ujung bumi. Dan Injil ini diberitakan kepada siapa saja, bukan hanya kepada orang Yahudi, tapi juga bahkan kepada orang bukan Yahudi. Lebih lanjut di ayat 9 sampai 11, Tuhan mengatakan perkataan demikian, ia naik ke surga, dan ini disaksikan oleh murid-muridnya. Saat Tuhan naik di ayat 12 sampai 26, kita melihat bukan hanya Yesus yang mempunyai persiapan, tapi setelah Tuhan naik ke surga, para murid juga melakukan suatu persiapan. Persiapan mereka ini lakukan adalah untuk mereka mengerjakan apa yang telah Tuhan perintahkan di ayat sebelumnya. Yang mereka lakukan pertama adalah mereka bertekun di dalam doa. Sebelumnya keadaan rohani mereka tuh sempat merosot, tapi ketika Tuhan telah naik ke surga dan mereka tahu apa yang ingin Tuhan kerjakan hari itu, ya mereka mulai bertekun bersama-sama doa sehati sepikir. Selanjutnya mereka juga memilih Matias. Matias ini mereka pilih adalah untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan oleh Yudas, di mana kita melihat bahwa Yudas yang mengkhianati Yesus, dia telah mati dan jabatan kerasulan itu kosong, dan mereka memilih Matias untuk mengisi jabatan tersebut. Tujuannya adalah agar mereka bisa menjadi saksi Yesus bersama-sama dengan mereka. Selanjutnya di pasal 2 ayat 1 sampai dengan 28 ayat 31, kita melihat inilah tahap perkembangbiakan Kristus. Setelah para murid menerima beban yang Tuhan sampaikan kepada mereka sebelum ia naik ke surga, mereka mulai pekerjaan ministry mereka untuk menyalurkan Kristus sebagai Roh itu kepada orang-orang. Kita mulai melihat di pasal 2 ayat 1 sampai dengan pasal 12 ayat 24, di mana mereka mulai pekerjaan mereka di tanah Yudea melalui sekelompok sekerja Petrus. Di dalam Kisah Para Rasul 2 pasal 2 ayat 4 kita melihat ada orang-orang yang berkumpul bersama sehati sepikir, yaitu kira-kira 20 orang. Mereka
kita lihat di ayat sebelumnya mereka telah berdoa sehati sepikir. Nah, di pasal 2 ayat 4 ini akhirnya mereka menerima pencurahan Roh Kudus itu, pencurahan Roh Kudus yang telah Tuhan janjikan sebelumnya kepada mereka. Selanjutnya di pasal 2 ayat 5 sampai 13 kita melihat bahwa saat Roh Kudus itu turun ke atas mereka, orang-orang yang ada di situ tercengang melihat kejadian tersebut, karena pada saat mereka ada di Yerusalem, yaitu para murid dan 120 orang yang bersama-sama dengan mereka itu, ada orang-orang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Mereka datang ke Yerusalem untuk merayakan hari Pentakosta. Ketika mereka melihat tersebut, mereka sangat tercengang karena para murid dan ke 120 orang itu mereka berbicara dengan bahasa yang dapat mereka mengerti, dan mereka berbicara mengenai hal-hal besar, perbuatan besar yang Tuhan lakukan. Setelah mereka menerima pencurahan Roh Kudus, kita lanjut di ayat 14 sampai 41, di mana Petrus memulai berita pertamanya kepada orang-orang Yahudi. Ia mulai berita penginjilannya. Pertama yang dia lakukan adalah dia menerangkan mengenai pemenuhan ekonomikal Roh Kudus. Ini terdapat di pasal 2 ayat 14 sampai 21. Kita sebelumnya telah mengetahui bahwa ada orang-orang yang tercengang melihat mereka pada saat pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta. Lalu di situ karena Rasul Paulus tahu hal tersebut, Rasul Paulus menjelaskan kepada mereka bahwa apa yang terjadi itu sesuai dengan penggenapan dari nubuat dari apa yang telah Tuhan tetapkan dalam Alkitab, yaitu bahwa mereka itu akan mengalami pencurahan tersebut. Dan itu bukan karena mereka mabuk, karena sebelumnya orang-orang itu mengira ketika mereka berbicara bahasa yang berbeda-beda, mereka itu mabuk. Tapi Rasul Petrus menjelaskan itu mereka bukan mabuk, mereka itu adalah apa yang telah Tuhan nubuatkan untuk terjadi. Itu adalah pencurahan Roh Al-Muhid ya ke atas diri mereka. Itu yang membuat mereka bisa ada kekuatan untuk menginjil. Dan hal praktis yang hari ini bisa kita lakukan untuk bisa juga menerima roh itu adalah dengan menyeru nama Tuhan. Karena ketika kita menyeru nama Tuhan, kita bisa menikmati Kristus yang al-muhid dengan segala apa yang telah dirampungkan, capai, dan dapatkan. Setelah Petrus menerangkan mengenai perkara roh ekonomikal, Petrus juga melanjutkan dengan menyaksikan Yesus dalam pekerjaannya, yaitu kematiannya, kebangkitan, dan kenaikannya. Ini terdapat di pasal 2 ayat 22 sampai 36. Petrus mempersaksikan bahwa Yesus dari Nazaret itu telah ditentukan bagi kita hari ini, bagi orang-orang tersebut. Dia mati di kayu salib, menunjukkan bahwa dia mati untuk kita, dan dia bangkit dari maut, menunjukkan bahwa dia punya kuasa untuk menyelamatkan kita, karena maut sendiri tidak mampu menahan dia. Dan ketika dia bangkit berada di surga, di tahta Allah, menunjukkan bahwa semua musuh itu sudah berada di bawah kakinya. Dalam pasal 2 ayat 36 dikatakan bahwa jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Lalu setelah Paulus menerangkan mengenai Kristus dan segala hal yang dia kerjakan, di pasal 2 ayat 37 sampai 41 dia menganjuri orang-orang yang digerakkan oleh roh itu agar mereka bertobat, dibaptis, dan diselamatkan. Di situ Petrus memberitakan mengenai perkara pertobatan, dan di ayat 41 kita melihat bahwa orang-orang yang menerima perkataannya itu dibaptis pada hari itu, jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Puji Tuhan. Ya, ketika dia menerangkan Injil, Roh Kudus juga bekerja sehingga ada kira-kira 3.000 jiwa yang dibaptis dan diselamatkan. Sungguh ini adalah bukti bahwa Roh Kudus itu bekerja. Dari pencurahan Roh Kudus itu mereka memberitakan Injil, Tuhan bekerja melalui perkataan mereka, ada kuasa sehingga orang-orang bahkan 3.000 jiwa bisa diselamatkan. Sungguh ini bukanlah perbuatan manusia. Lalu tidak sampai hanya mereka diselamatkan. Dalam pasal 2 ayat 42 sampai 47, orang-orang yang diselamatkan itu bertambah, maka mulailah mereka permulaan kehidupan gereja, di mana tiap-tiap orang yang telah beroleh selamat itu mereka secara bersama-sama menempuh hidup gereja. Mereka bertekun dalam pengajaran para rasul, persekutuan,
Bahkan mereka berkumpul di bait Allah tiap-tiap hari, dan mereka juga memecahkan roti secara bergiliran dari rumah ke rumah. Setelah pemberitaan itu, ya ada orang diselamatkan, ada pemurahan hidup gereja. Petrus kembali lagi melanjutkan pemberitaannya kepada orang-orang Yahudi. Kita bisa melihat di pasal 3 ayat 1 sampai 26, di mana pemberitaannya ini dimulai ketika ia menyembuhkan orang lumpuh. Dan orang lumpuh ini dia sembuhkan bukan dengan dirinya sendiri, kekuatannya sendiri, tapi disembuhkan dalam nama Yesus Kristus. Di ayat 11 sampai 38 di pasal 3 juga Petrus melanjutkan beritanya bahwa ia mempersaksikan mengenai Yesus yang mati dan bangkit. Di ayat 19 sampai 26, Petrus juga tidak henti-hentinya, bahkan dia melanjutkan dengan menasehati orang untuk bertobat dan berpaling supaya mereka dapat berbagian atas Kristus yang naik dan datang kembali. Kita melihat bahwa Petrus ini terus-menerus memberitakan Injil. Ketika ada orang yang sudah diselamatkan, dia tidak berpuas diri cukup, tapi bahkan terus-menerus memberitakan Injil agar jumlah orang diselamatkan itu bisa makin bertambah. Dan jumlah orang yang bertambah inilah yang akan membentuk satu kerajaan Allah, di mana kerajaan Allah ini penuh dengan ruang lingkup Allah, karena orang-orang diselamatkan ini penuh dengan hayat Allah di dalamnya. Ya, beban dari apa yang saya sampaikan ini yaitu bahwa kita perlu setia mengikuti firman Tuhan dan mengerjakan apa yang menjadi kehendaknya untuk menyalurkan dirinya kepada setiap orang bagi Tuhan untuk mendapatkan gerejanya di bumi hari ini sebagai ekspresi korporatnya. Ya, dari keseluruhan berita atau firman yang saya sampaikan, inilah beban utamanya, bahwa kita perlu bisa mengambil bagian dalam apa yang telah Tuhan kehendaki hari ini. Teladan yang bisa kita ambil dari para murid adalah dan orang salehnya. Jadi saudari, 120 orang yang berdoa bersama-sama itu bukan hanya para murid, tapi juga ada orang saleh lainnya. Mereka adalah orang yang memiliki beban yang sama. Mereka mengambil bagian untuk mengembangbiakan Kristus. Mereka melakukannya dengan mereka berdoa sehati bersama bagi pekerjaan Injil Tuhan, sehingga melalui doa mereka itu ada beban dan mereka bisa menghasilkan banyak orang yang diselamatkan. Jadi hasil orang yang diselamatkan itu bukan pekerjaan satu orang, melainkan pekerjaan anggota tubuh. Bagaimana aplikasi dan penerapannya hari ini? Ya, di dalam mengambil bagian jadi orang yang memberitakan Injil, pertama-tama kita perlu terlebih dahulu mempunyai sikap yang mau berbeban terhadap apa yang Tuhan beritakan dan tinggal dalam penghidupan berdoa bersama-sama dengan rekan penginjilan. Ya, ketika kita mau menginjil, beritakan firman Tuhan agar kita ada kuasa, ya kita perlu tinggal dalam penghidupan berdoa, sehingga dalam penginjilan kita tidak lemah tapi dikuatkan. Dalam pengalaman saya, ketika saya menginjil, kadang saya tuh menginjil tanpa ada beban. Dalam hati saya seperti kosong. Yang penting saya punya tujuan ketemu orang di luar sudah cukup. Tapi nyatanya tidaklah boleh demikian. Hari ini saya tidak bisa menginjil tanpa beban. Beban adalah kunci utama agar saya bisa pergi untuk menginjil. Karena ketika ada beban, saya akan sungguh-sungguh mengerjakan apa yang harus saya kerjakan. Ini juga membuat saya belajar bahwa untuk ada beban ini perlu ada doa. Ya, perlu meminta Tuhan untuk memimpin saya. Dan dalam doa ini saya juga tidak bisa hanya doa individu, tapi perlu doa korporat bersama dengan rekan. Karena dalam penginjilan saya tidak hanya pergi seorang diri, tapi ada rekan lain yang membantu saya. Ya, kiranya saudari melalui apa yang saya sharing ini kiranya bisa menjadi berkat bagi kita semua. Izinkan saya kembali menutup di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Tuhan, kami mau firman-Mu ini bukan hanya menjadi doktrin, tapi firman-Mu bisa menjadi realitas dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Sekian yang bisa saya bahas, saudari. Tuhan Yesus memberkati.